apakah ini pertanyaan sok-sok filosofis, apakah proyek membuat atau menjadi Indonesia itu kalau kita kasih 0, 17 Agustus 45 sampai sekarang itu dari 0 sampai 100 berapa? Minus 20. Wah, jangan Karena begitu kita dong. mundur lagi kasusnya kan. Kan waktu kita merdeka, kita andalkan pikiran kita untuk menyeberangkan bangsa ini melewati gerbang emas itu. Tapi yang terjadi justru kita mundur karena feodalisme akhirnya balik lagi itu. Percakapan yang basisnya konseptual nggak kita dengar lagi. Padahal bahkan sebelum Indonesia merdeka, kita fasih untuk mempercakapkan masalah dunia. Tahun 30 semua orang elit Indonesia itu fasih untuk menghitung potensi komunis menang di Eropa segala macam. Sekarang nggak ada yang hitung-hituan. Yang orang hitung sekarang atau yang dibicarakan sekarang adalah soal bagaimana merampok Banggar, bagaimana menyelundupkan proposal ke BUMN. Jadi Itu bukan pengaruh tren global. Di dunia juga mungkin sedang terjadi. iya, itu pengaruh tren, tapi kalau kita ukur dari niat awal kita di awal kemerdekaan, artinya kita mundur. Dan saya tetap melihat bahwa ada yang kacau di dalam cara kita melihat masa lalu gitu kan. Seolah-olah masa lalu itu menghipnotis kita untuk pergi pada kebanggaan Majapahit, apa namanya itu Mataram. Iya, itu masa lalu yang buruk karena itu kan bukan demokrasi zaman lalu kan. Tentu kita bisa pahami itu karena keinginan kita untuk mempertunjukkan bahwa ada peradaban pada waktu itu ya, tapi itu peradaban kerajaan yang nggak boleh ditiru sekarang. Nah sekarang kekuasaan itu meniru. Berarti startnya harus dari 17 Agustus. Betul. Formal. Formalnya begitu, karena itu jiwa merdeka ada di situ tuh. Jiwa Mataram tentu bukan jiwa merdeka kan, karena dikendalikan oleh feodalisme. Walaupun kita nggak bisa hindari itu. Tapi kekuasaan sekarang justru memperlihatkan jiwa feodal. Itu yang saya bilang minus 20. Chan. Tapi kan memang sejarah selalu berjalan, ada yang terus, ada yang berhenti gitu. Iya. Ada yang tercecer, ada yang terbawa gitu. Nah, Continuous and discontinuum. Okay. Discontinuum. Nah, apa sebenarnya carrier-nya gitu ya? Kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh pendiri bangsa gitu ya, baik laki perempuan, sejak tahun katakanlah masa formatifnya 20-an kurang lebih gitu ya. Kan mereka bertemu dengan ide-ide dunia gitu. Yes, ide barat bahkan. Ya, ibarat kalau kita mau sederhanakan gitu. Apa yang sekarang kalau kita lihat Jepang juga kan belakangan dia tetap mengadopsi barat, tapi kalau kita lihat seperti cara dia berkarate, kuda-kudanya kuat gitu, jadi tumbuhannya kuat, tetapi dia tetap maju. Apa masalah? Atau mungkin kita belum padu? Kita kan politik itu atau sejarah itu kan ada memori, ada hope, ada politics of memory, ada politics of hope gitu. Nah kita kebanyakan mengglorifikasi yang lampau gitu. Lalu kayak kan sekarang kayak barusan ini ada tes kebangsaan gitu. Tes wawasan kebangsaan. Gila ini udah kita bicara tentang 4.0 teknologi tapi masih mau tes kebangsaan gitu kan. Yang soal KPK tuh. Dan itu mesti paham nasionalisme segala macam. Iya tapi saya selalu anggap bahwa itu nasionalisme pernah kita perlukan sebagai energi untuk mendorong kemerdekaan tuh. Tapi udah nggak bisa lagi sekarang kan. Karena nasionalisme itu semacam ideologi yang irasional. Karena dia ngompori, mengeksploitasi psikologi massa itu. Seolah-olah individu nggak punya tempat kalau nggak diikat oleh nasionalisme. Kita ingin melihat bangsa ini compete di dalam ide dunia tuh. Jadi pertengkaran ide itu nggak terjadi. Yang ada adalah pengetatan ideologi. Bukan ide sebetulnya tapi ideologi itu. Bung Karno dulu punya Manipur Ustek, punya Nasakom sebagai cara dia untuk menyatukan atau mengelola perbedaan. Pak Harto memilih cara P4, Pancasila, penyeragaman asas dan segala macam. Dan semua kita tahu lumpuh. Pernah berjalan tapi lumpuh. Apakah memang kita itu tidak berani menghadapi keragaman kita yang tadi? Fragmentasi kita terlalu tajam itu. Bahkan di dunia mungkin tidak ada contoh lain gitu. Sehingga kita seringkali tidak terlalu sabar gitu mengelola percikan-percikan perbedaan yang sebetulnya harus sabar gitu, yang namanya beda-beda aja gitu. Saya kira kesalahannya itu cara kita melihat persatuan. Kan kita bersatu karena kita berbeda tuh.
Yang terjadi supaya tidak ada perbedaan, persatuan harus dimaksimalkan. Kayak itu kacaunya kan. Padahal ontologi kita, dasar keberadaan kita adalah perbedaan tuh. Nah sekarang kayak konsep NKRI kan Jadi agak kira-kira kacau tuh. perbedaan itu adalah hukum alam kita atau sunatullah. Itu sunatullah tuh, dan itu yang mesti kita anggap sebagai justru karena berbeda maka keragaman pikiran itu harus dihormati. Kalau sekarang kan mau diseragamkan kan. Mestinya sebetulnya kita sebut negara persatuan Republik Indonesia. Persatuan dari yang berbeda. Kalau disebut kesatuan itu Tapi langsung Bung otoriter. Rocky, Ya. kan kekuasaan selalu ingin efektif. Iya, tapi dia efektif tapi tidak legitim akhirnya kan. Jadi efektivitas dapat, tapi psikologinya selalu ingin menyatukan tuh. Padahal kekuasaan yang baik kalau efeknya itu diterima orang tanpa dia melakukan pengendalian kan. Kan kalau gue bilang gue berkuasa karena orang gue cuman tahu efeknya, tanpa gue perintah dia udah ikut itu. Tapi sekarang kan mesti diperintah tuh. Mesti ditertibkan dengan hukum, bahkan dirapikan dengan panser, kalau menurunkan baleho aja pakai panser segala macam. Kan itu pertanda bahwa kita nggak menghormati pikiran. Kalau kita bisa bujuk dengan pikiran, ngapain kita mesti pakai kekerasan? Dan membujuk itu kan sebenarnya demokrasi. Yes, pasti itu. Tapi demokrasi seringkali juga dihadapkan dengan pendapat-pendapat. Saya kira banyak aktor politik sekarang yang mengatakan bahwa demokrasi kan hanya cara, hanya jalan, sehingga dia perlu dipersingkat atau dia perlu lebih efektif, efisien. Apakah layak demokrasi dikasih imbuhan yang efektif? Itu kan sama seperti Pak Harto dulu bilang, ya demokrasi tapi harus Pancasilais tuh. Jadi seolah takut kalau orang demokrasi maka dia jadi individualistis. Padahal justru dengan kemerdekaan orang untuk mengucapkan pikiran dalam situasi demokratis, maka peluang untuk mempercakapkan semua hal justru terbuka kan. Maka di situ dia efektif kan. Efektivitas demokrasi diukur berdasarkan kualitas percakapan publik. Jadi kalau dikasih pagar, ITE dijadiin pagar buat demokrasi itu, karena itu dianggap ala Indonesia begitu tuh. Hak asasi di nomor sekiankan oleh Bambang Susatyo, dan gak ada orang yang protes kan. Jadi terlihat bahwa kita buta huruf sebetulnya tentang demokrasi itu, tapi kita mosok menganggap bahwa demokrasi itu penting. Nah kalau penting ya udah jangan kasih predikat lain. Jadi demokrasi sat saja. Tapi demokrasi bukannya tidak ada demokrasi dalam kosakata tunggal sebagai praktek. Jadi di Nehru dulu bikin begini, Tito bikin begitu, atau mungkin Marcos bikin yang mana gitu, atau mungkin Queen Elizabeth bikin begitu, atau ada formula yang tidak bisa ditawar dalam demokrasi sehingga pernik-perniknya boleh, tapi core-nya apa core-nya? Itu tetap mesti ada sesuatu yang kita sebut sebagai kelegaan orang untuk berpendapat tuh. Sama kayak saya makan kue nastar itu, kan saya penggemar kue nastar itu. Nastar itu diukur berdasarkan jenis menteganya tuh. Kalau isinya udah standar tuh kan, apa namanya? Formulanya udah bisa ketahuan lah. Parutan nanas tuh. Tapi kalau sekedar pakai margarin yang kurang bermutu itu langsung mengganggu seluruh cita rasa kan. Jadi kita mesti anggap demokrasi itu ada intinya, ada core-nya. Itu penghargaan terhadap pikiran orang kan. Kan kita bikin demokrasi karena kita mau berhenti dengan sistem kerajaan kan. Lagian kalau kerajaan yang mana? Kan terlalu banyak. Iya semua sistem kerajaan itu pasti. Enggak, maksud saya di Indonesia kan waktu itu kerajaan banyak sekali. Iya, tapi kalau saya sebut kerajaan Jawa karena cuma itu satu-satunya cara saya melihat sejarah yang pernah dicatat. Bahwa dalam kerajaan Jawa kan gak ada demokrasi kan. Orang menuntut keadilan mesti PP di depan raja, minta raja keluar. Berjemur segala macam. Kan itu bukan demokrasi. Jadi demokrasi itu memang barang baru. Memang buatan Eropa. Tetapi esensinya adalah menghargai sebut aja karakter khusus setiap manusia tuh. Jadi kalau kita sebut kita demokrasi, ambil konsekuensinya tuh. Bahwa jangan halangi orang berpikir, bahkan berpikir berbeda atau berpikir bertentangan. Itu aja. Bisakah dikatakan ya karena pendidikan kita tidak dengan cepat sampai kemana-mana gitu, pelan jalannya. Iya itu saya kira ya. Kalau kita bandingkan mungkin tidak pas, tapi katakanlah Malaysia atau India yang pernah dijajah Inggris,
kosakata dia itu nyambung dengan iklim yang mempengaruhi global. Ada yang bisa diartikan begitu. Tetapi kita ya problem pendidikan sampai hari ini bahkan Menteri Pendidikan setiap periode juga dihadapkan pada situasi yang disparitas yang begitu jauh antara misalnya Rocky Gerung dengan Gerung Rocky. Memang kan ini negeri postkolonial. Tapi beda dengan India misalnya, India juga postkolonial. Tapi ada yang post di situ, yaitu bahasa Inggris misalnya kan. Negara Amerika Latin juga postkolonial, tapi ada tradisi gereja Katolik. Filipina begitu. Indonesia sebetulnya tidak mengalami kolonialisasi karena nggak ada yang tinggalkan oleh kolonial kan. Kan kalau saya menjajah satu negeri, saya ingin wariskan culture, political culture, peradaban saya di negeri yang pernah saya jajah. Indonesia nggak ada tuh. Kalau kita pernah dijajah Belanda, di mana orang bisa berbahasa Belanda sekarang? Nggak ada. Sekarang banyak kosakata Belanda udah hilang. Dulu korting, sekarang sudah discount. Iya. Ya kan? Ya mungkin sedikit orang di Minahasa, ada satu desa yang masih bahasa Belanda tuh di Sumatera Barat, Koto Gadang masih beberapa. Tapi makin lama makin hilang kan. Tapi India dijajah, ditinggalkan peradaban, yaitu bahasa tuh. Vietnam dijajah Perancis, ada bahasa orang masih bicara Perancis di situ. Yang salah penjajahnya dong, Belandanya, bukan Indonesianya, bukan kitanya. Iya, karena itu bagi saya kita nggak dijajah, kita dirampok gitu. Nah, perampok nggak ingin meninggalkan peradaban. Jadi Belanda itu merampok kita sebetulnya, bukan menjajah. Kalau kita mau konsisten dalam konsep. Jadi yang ditinggalkan apa? Birokrasi, hukum. Ya nggak juga. Jadi sebetulnya ada yang betul-betul mesti kita tulis ulang. Bahwa kita nggak dijajah, kita dirampok.